Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Yang pada hari ini masih memberikan kepada kita semuanya berjuta-juta kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama yaitu nikmat kesehatan. Yang dengan nikmat kesehatan tersebut kita para jamaah bisa menghadiri, bisa melihat atau bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu saja tercurahkan kepada Nabi kita, imam dan panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dari zaman penuh dengan kebutaan, zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan terang benderang, yaitu agama Islam. Seperti biasanya, berdiri saya di sini ingin menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama yaitu tentang laporan keuangan Ramadan Masjid Al-Bani. Sabtu kemarin, Selasa 28 Juli 2016, yaitu Rp23.366.000, dan infak masuk Rp1.031.000, sehingga total infak Rp24.397.000. Kemudian pengeluaran rutin Ramadan per hari ini yaitu Rp8.200.000, sehingga total saldo Ramadan per hari ini yaitu Rp16.197.000. Kemudian infak pembangunan masjid, alhamdulillah kita telah menerima dari para jamaah sekalian pada hari Selasa 28 Juni 2016. Yang pertama yaitu sejumlah Rp2 juta dari hamba Allah Blok F 10A. Kemudian yang kedua senilai Rp1.500.000 dari hamba Allah Blok F 5. Kemudian yang ketiga yaitu senilai Rp500.000 dari almarhum Hasan Basri bin Abbas. Kemudian yang keempat yaitu senilai Rp1.500.000 dari hamba Allah Blok A F 4. Sehingga total infak pembangunan untuk Masjid Al-Bani yaitu Rp36.550.000. Kami ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada para jemaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal Bapak sekalian dengan balasan yang sempurna. Amin. Kemudian informasi yang selanjutnya yaitu bagi siapa yang ingin mengikuti iktikaf bisa menghubungi kami, dan bisa pula menghubungi Bapak Subandri. Kemudian selanjutnya yaitu untuk zakat fitrah bagi para jamaah yang ingin menginfakkan hartanya, ingin membayar zakat fitrah, kami membuka dari setelah sholat tarawih sampai sekitar jam 10 lebih. Untuk selanjutnya yang bertindak sebagai khotib yaitu Ustaz Bapak Putu. Kemudian yang sebagai imam sholat tarawih yaitu Ustaz Anwar Musadat. Alhamdulillah keduanya telah ada di tengah-tengah kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Karena di depan YouTube Pak Ari langsung suruh betulin peci. Kali ini saya berdiri di sini tidak sebagai pengganti, sehingga tidak bisa menawar panitia untuk memilih materi sendiri. Karena di khutbah pada tarawih ini sudah ditentukan oleh panitia. Saya ikut Pak Nyoto. Karena kebetulan materi yang diberikan panitia juga menarik. Judulnya itu hidup sebagai pengembara. Kalau salah gitu, hidup sebagai seorang pengembara. Hidup sebagai seorang pengembara. Judulnya saja sudah layak menjadi judul sinetron. Pak Ari saya pikir sudah mulai mikirin soundtracknya. Ini menarik. Walaupun di lambang kode di bawahnya itu sudah diberikan contekan bahwa beberapa materi itu sudah tersedia dalam hadis arba'in. Jadi tema hidup sebagai seorang pengembara ini sudah ada dalam hadis arba'in, hadis yang ke-40. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tamtadhir subah wa idza asbahta fala tamtadhir masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW memegang pundak Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah bersabda, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan, dia berkata bahwa bila engkau berada di sore hari maka janganlah menunggu sampai esok pagi. Jika engkau ada di pagi hari maka janganlah menunggu sampai sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah hadis yang ke-40 dalam hadis arba'in. Dari awalnya sebelum kita ke matan, kita lihat pada sanadnya bagaimana Ibnu Umar menyampaikan bahwa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sebelum dia memegang pundak Ibnu Umar. Ada pelajaran dari hal ini bahwa Rasulullah sebagai seorang pendidik yang baik, sebagai seorang murabi, dia sebelum memberikan nasihatnya, dia menyentuh mutarabinya, menyentuh anak didiknya. Sentuhan ini mempengaruhi sekali bagi Ibnu Umar. Mungkin kita bisa mencobanya pada anak-anak kita. Saat kita memberikan nasihat yang baik untuk mereka, maka cobalah pastikan kita tidak hanya sekedar kata-kata, namun juga memberikan sentuhan. Bahkan ada satu buku tentang pendidikan anak, bagaimana menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam mendidik anak, tulisan Ustaz Hidayatul Rahman, pernah dituliskan bahwa memberikan nasihat itu diperlukan shooting voice dan shooting menatap. Saya ingatnya jadi shooting ini seperti menembak, kata-kata yang menyentuh langsung ke dia dan mata yang menyentuh langsung ke dia. Dan tentu juga dengan sentuhan itu akan sangat mudah. Ini membuktikan kedekatan kita dengan objek didik kita. Hadirin rahimakumullah. Kepada matan hadisnya, apa yang dinasihatkan Rasul bersama? Ya kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seakan-akan orang asing. Atau au-'abir sabil, atau orang yang menyeberang jalan.
Ini menarik karena sebentar lagi saya mudik gitu. Jadi ini kayak cocok banget gitu. Saya suruh menyampaikan ini, besok saya rencana mau pamit mudik. Mudik ini kan jadi musafir, orang asing di perjalanan. Dan hidup itu seperti seorang yang menyeberang jalan saja. Sehingga masalah kita terasa saat kita merasa sudah memiliki apa yang ada di dunia. Pasti itu menjadi masalah. Kita akan lihat sakit hati kita itu ya seputaran harta kita yang hilang, kehilangan orang-orang dekat. Itu kan karena perasaan kita sudah terlalu jauh, perasaan ini apa yang ada di sekitar kita. Sementara sebenarnya kita hanya menyeberang jalan. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke Ali Imran ayat yang 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi hadis ini bercerita tentang menyeberang jalan ini mengingatkan kembali pada kita bahwa pasti kita akan sampai di tujuan kita. Hidup ini hanya prosesnya menyeberang jalan. Dalam surat Luqman ayat yang ke-34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan di esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Ayat ini cukup jelas bercerita tentang betapa banyak ketidaktahuan kita. Ini yang menarik. Kita seringkali menghitung-hitung saat kita menjalani pendidikan jenjang pendidikan sampai dengan tingkat tertinggi. Kita merasa bahwa kita memiliki banyak pengetahuan, padahal kenyataannya ketidaktahuan kita itu melampaui pengetahuan kita, sangat jauh dari pengetahuan kita, ketidaktahuan kita. Karena berbicara tentang diceritakan bagaimana Allah yang menurunkan hujan, rasanya kita sering mengalami ini. Kita mengadakan acara berharap tidak hujan, ternyata hujan. Seperti hari raya Idul Fitri nanti, Pak Syarif sudah resah kalau sampai hujan masjid kita jadi tuan rumah. Katanya Mak Al-Boni harus menyiapkan besar cadangan. Jadi kan karena Allah yang menurunkan hujan. Kita nggak ngerti, walaupun ada ramalan cuaca, tapi tidak ada yang bisa menjamin itu. Kemudian disampaikan di ayat ini bahwa Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Walau kenyataannya sudah ada ilmu kedokteran yang canggih, tapi kepastian anak yang di rahim ini apa itu hanya Allah yang tahu. Lalu disampaikan juga bahwa tidak ada seorang yang mengerti apa yang akan dilakukannya esok hari. Kita hanya merencanakan, tapi kenyataannya kita tidak tahu. Dan disampaikan lagi, sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan dimatikan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat dalam surat Al-Luqman ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki banyak ketidaktahuan di balik pengetahuan kita. Sehingga kembali pada hadis yang ke-40 dalam hadis Arba'in tadi, bahwa sejatinya kita hanya menyeberang jalan. Membuat kita bahagia di muka bumi ini adalah dengan memahami siapa kita, porsi kita, kadar kita, bahwa kita hanya sekedar melewati jalan. Lalu Ibnu Umar seorang sahabat yang cerdas, dia menambahkan, kalau mata hadisnya sebenarnya pendek, kun di dunia kun fi dunya ka'annaka gharib, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Sabda Rasul di situ saja, sampai di situ.
Jadilah di dunia ini sebagai seorang asing atau orang yang menyeberang jalan. Lalu Ibnu Umar menambahkan penjelasan atas hadis ini, jika engkau di sore hari maka jangan tunggu pagi hari. Jika engkau ada di pagi hari maka jangan tunggu sore hari. Ini cocok juga disampaikan di bulan Ramadan, Pak Bapak dan Ibu. Karena lazim sekali anak-anak kita, bahkan kita mungkin sore-sore jalan dan mengatakan ngabuburit nunggu maghrib. Ini kan sebenarnya ditegur keras oleh hadis ini. Kita tidak boleh menunggu-nunggu waktu sore. Jangan-jangan ada yang habis sholat subuh ngabuburit nunggu maghrib. Jadi proses menunggunya panjang sekali. Diingatkan oleh Ibnu Umar. Artinya apa? Jika kita tidak boleh menunggu maka lakukan sesuatu sepanjang waktu. Karena kita hanya menyeberang jalan. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperjelas kembali oleh Ibnu Umar. Maka pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan pergunakanlah saat hidupmu sebelum mati. Hadirin rahimakumullah, dunia akan sirna dan hanya akhiratlah yang kekal abadi. Dunia hanyalah jembatan yang menghubungkan akhirat. Karena itu, marilah kita bersama renungkan kembali waktu-waktu demi waktu yang telah kita lewati. Ramadan tahun ini, Ramadan yang kita harapkan maksimal untuk diri kita di tahun ini tentunya. Jika Allah memberikan kesempatan Ramadan di tahun yang akan datang, bisa jadi kita lebih maksimalkan lagi. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ternyata ketika kita melihat kanan dan kiri, beberapa orang-orang terdekat kita, saudara kita, atau tetangga kita yang tahun lalu masih bersama kita, tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Atau sebentar lagi kita lebaran, akan terasa juga saat lebaran kita bertemu dengan keluarga besar. Di saat lebaran itu kita akan terasa orang-orang yang dulu masih bersama kita di saat lebaran ternyata tahun ini tidak lagi bersama kita. Dan tentu ini kembali menjadi renungan kita bahwa kita pun sama, Bapak dan Ibu. Tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan itu kita masih ada di sini, atau Lebaran tahun depan itu kita masih ada di dunia ini. Karena itu, ini marilah kita renungkan kembali di 10 hari terakhir ini, kita optimalkan, kita manfaatkan sehingga di hari-hari terakhir kita, karena kita nggak tahu endingnya kapan. Ya anggaplah semua hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita, menjadi hari-hari yang terbaik untuk kita bersama. Rasanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.